Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar adik hari ini? Baik Bu. Kepada lemes, belum sarapan ya? Iya Bu. Oke, kalau begitu Ibu punya speaking yang seru nih. Kalian itu berdiri dulu. Ya Bu. Itu berbaris dua panjang. Di depan. Oke, sudah baris ya. Tangannya ke pundaknya tempatnya yang depan. Nah, ketika Ibu bilang A, B, D, C, kalian sudah menirukan. Apa saja yang Ibu katakan, kalian harus menirukan. Tapi ketika Ibu bilang sebaliknya, kalian melakukan apa yang Ibu katakan sebaliknya. Paham? Ya Bu. A, B, D, G. A B D G. Seharusnya Maju. mundur, Mundur. maju, Maju. mundur, Mundur. kanan, Kanan. kiri, Kiri. sebaliknya, mundur, Maju. kiri, Kanan. maju, mundur. Maju. Oke, sudah duduk ke tempatnya masing-masing. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi, apakah ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Semuanya. Coba dilihat kanan kirinya apakah sudah masuk. Masuk Bu. Ya. Tapi lebih afdolnya Ibu akan absen satu per satu. Ya Bu. Raifa, Hadir Bu. Afni, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Rafina, Hadir Bu. Aziza, Hadir Bu. Keisha, Hadir Iris, Bu. Cinta, Bu. Ari. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, kita lanjut ke bentar. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, apa? Materi minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang penelitian geografi. Baik, benar sekali kalau Mbak. Ibu kasih apa namanya? Jajan buat materi Syari buat karena sudah kemarin membahas penelitian geografi, sekarang membahas permasalahan dalam bidang geografi. Kalau ada penelitian berarti ada permasalahannya. Nah, sebelum masuk ke materi, siapa sih yang tahu apa itu permasalahan dalam bidang geografi? Saya Ya, baik, ayo. mencakup tentang kebencanaan. Oke, benar juga, tapi kurang lengkap nih, siapa sih yang bisa melengkapi apa itu permasalahan dalam bidang geografi? Saya Bu. Ya, baik. Permasalahan dalam bidang geografi mencakup berbagai isu yang berdampak pada lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Oke, baik. Kasih reward buat Mbak Aziz. Kita masuk ke masalah geografi itu merupakan masalah yang timbul dalam semua fenomena geosfer. Semua fenomena geosfer itu meliputi apa? Meliputi litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Nah, ketika kalian membuat makalah, artikel tentang geografi, berarti kalian mencakup salah satu dari 5 ini, fenomena geosfer. Nah, Ibu punya video menarik nih. Tolong disimak ya. Ya Bu.
Sobat BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi di dasar laut, longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran di darat yang masuk ke dalam laut, dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat BMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust menuju gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjangan lempeng samudra Indonesia-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tegangan atau stres gabungan sampai pada batas elektrisititasnya. Selanjutnya terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang lupa, yaitu outer horizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer horizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat, namun kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat di horizon sejajar permukaan air laut. Bagaimana sobat BMKG? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya ketika kita berada di daerah rawan tsunami. Yang paling penting jangan termakan informasi yang tidak benar sumbernya ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang ada pada video tersebut? Saya Bu. Ya, apa Mbak Etika? Dalam video tersebut terdapat permasalahan dalam bidang geografi yang mencakup tentang hidrologi, membahas tentang air dan penjelasannya juga baik Ibu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Jajan Maki. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan. Nah, di permasalahan geografi ini ada dua perbedaan, yaitu fenomena geografi dan gejala geografi. Yang pertama, fenomena geografi ini merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam. Nah, di sini kan kita sudah melihat kejadian atau peristiwa, fenomena. Nah, sekarang di sini kan di Gresik, di interior ini kan suhunya kadang panas, kadang dingin, ya kan? Nah, di situ itu merupakan fenomena geografi. Nah, untuk gejalanya apa, Bu? Gejalanya yaitu merupakan keadaan atau peristiwa yang menjadi tanda-tanda akan terjadi sesuatu di permukaan bumi. Misal nih, gejala itu di sini kan dekat Surabaya ya. Surabaya itu rawan kemacetan. Macet panjang. Nah, di sini ketika macet sudah panjang, panas, polusinya semakin banyak. Jadi ketika
Jadi, sejarah geografi ini sebelum fenomena geografi terjadi. Untuk selanjutnya yaitu menentukan masalah geografi. Di sini menentukan masalah geografi ketika kalian membuat makalah, artikel, nah itu biasanya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu mencakup 3 kriteria masalah geografi. Yang pertama yaitu masalah menyatakan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, di situ ketika misal ada pertanyaan bagaimana pengaruh cuaca terhadap produktivitas padi di daerah Biojo. Nah, variabel satu dan variabel lainnya itu mana? Yaitu cuaca, pengaruh cuaca itu variabel satu dan produktivitas padi itu variabel lainnya. Yang kedua yaitu masalah dinyatakan dengan kalimatnya. Nah, kalau kalimatnya ini kalian kan sudah sering ya melihat pertanyaan yang berakhir dengan kalimatnya. Ya, oke, sudah paham kalau ini. Yang ketiga memungkinkan ketersediaannya data. Nah, misal nih tadi contoh pertanyaan bagaimana pengaruh cuaca dengan pengaruh cuaca hujan. Jadi kalian harus menemukan data cuaca curah hujan itu di daerah Biojo. Sudah? Oke, sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan mengasih soal satu persatu. Ayo, kita satu-satu. 2, 3, 4, 5. Dikasih waktu 3 menit untuk menjawabnya.
Kelompok B ada kendala? Tidak, Bu. Kelompok A? Iya, Bu. Aman ya? Ya, ya, Bu. Boleh diteruskan. Waktunya kurang 1 menit. Bu, kelompok B Bapak itu sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok B Sudah selesai. Oh, sudah selesai semua ya? Iya, Bu. Di sini yang perwakilan siapa? Iya, Bu. Aku. Hah? Aku. Kelompok apa? Putri, Bilkis, sama Cinta ya. Satu-satu ya dari kelompok. Yang mana nih? C dulu, Bu. Aku dulu, ayo. Cek dulu, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta, saya perwakilan dari kelompok C yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana perubahan iklim global mempengaruhi pola cuaca lama di wilayah kita, apa dampaknya terhadap pertanian, infrastruktur, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari hasil diskusi kelompok kami, jawabannya adalah beberapa daerah mungkin mengalami peningkatan curah hujan, sementara yang lain mengalami kekeringan yang lebih panjang. Curah hujan lebih ekstrim dan tidak terduga, juga bisa menjadi lebih umum dan dapat terhadap pertanian, yaitu produktivitas tanaman, hama, dan penyakit, dan berkelanjutan air. Dampak terhadap struktur yaitu kenaikan permukaan laut, kerusakan struktur, dampak terhadap kehidupan sehari-hari yaitu kesehatan masyarakat, ketahanan pangan dan air. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo untuk kelompok selanjutnya bisa masuk. Kelompok A. Nah, yang kelompok A. Dibaca soalnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri, saya perwakilan dari kelompok A. Memahami dampak dan penanggulangan illegal logging. Tinjau dampak illegal logging terhadap ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati. Bagaimana kerusakan hutan akibat illegal logging mempengaruhi siklus hidrologis. Dampak terhadap siklus hidrologis. Peningkatan air permukaan tanaman hutan yang hilang mengurangi infiltrasi air ke dalam tanah. Meningkatkan aliran permukaan. Ini dapat menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi di sungai dan waduk. Mengurangi kualitas air dan kapasitas penyimpanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilkis dari kelompok B. Diskusikan peran edukasi dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi tantangan peningkatan jumlah penduduk. Dan dari hasil diskusi kelompok kami, edukasi dan kesadaran masyarakat adalah kunci dalam mengatasi tantangan peningkatan jumlah penduduk. Melalui pendidikan yang komprehensif dan efektif, masyarakat dapat diberdayakan untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan kehidupan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya membantu dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Sekian, terima kasih dari saya. Tapi apa yang kurang pada konsepnya itu belum ada. Nah, di situ untuk tugas selanjutnya nanti dikumpulkan sebelum pulang ke kantor yaitu membuat peta konsep ya. Tapi jawaban itu per individu. Jadi punya jawaban sendiri-sendiri meskipun kelompok soalnya kelompok, tapi jawabannya individu. Jadi nanti satu kelompok 3 jawaban. Untuk materi besok yaitu penyusunan penelitian geografi. Jadi alangkah baiknya kalian di rumah nanti mempelajari dulu sebelum besok ketemu ibu lagi.
Iya, Bu. Sudah paham semua? Iya, Bu. Oke. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan kalian harus sudah beristirahat. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Ayo, Kak Aziza. Kawan mulai. Selesai.